Baik, selamat siang Pak. Sebelum saya menyampaikan analisis saya terkait dengan tema hari ini atau ada pemberitaan media menjadi isu menarik untuk didiskusikan atau untuk dianalisis, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Yasintus Elva Darman, mahasiswa sosiologi semester 6 kelas A. Pertama saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak karena sudah menjadikan pemberitaan atau sudah menjadikan berita sebagai dasar untuk membuka wawasan atau cakrawala berpikir kami, untuk kemudian kami bisa menjadikan informasi itu sebagai acuan dalam melakukan proses analisis. Bagi kami memang ini adalah salah satu cara yang terbaik untuk meningkatkan kualitas intelektual mahasiswa. Dan pertama sekali saya menyampaikan ucapan terima kasih banyak untuk itu. Dan berdasarkan apa yang menjadi informasi baru, informasi yang menuai pro kontra hari ini terkait dengan satu informasi bahwa ada petisi yang ditujukan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim tentang penghapusan skripsi bagi mahasiswa semester akhir dalam kondisi kita hari ini, di mana kita sedang dilanda oleh musibah wabah virus corona yang menjadi pandemi, yang menjadi problem besar hari ini. Itu adalah satu isu yang hari ini menjadi hangat, menjadi sebuah perbincangan menarik, sebagai bahan diskursus yang menarik untuk kemudian kita manfaatkan kita punya akal untuk membuka cakrawala berpikir, menganalisis informasi yang telah disajikan tersebut. Jadi ada semacam petisi yang ditujukan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu Menteri Nadiem Makarim, untuk meminta penghapusan skripsi bagi mahasiswa semester akhir. Ini menuai pro kontra yang luar biasa, karena memang pada dasarnya hal itu sangatlah wajar. Pro dan kontra memang merupakan sebuah hal yang wajar. Kenapa demikian? Karena sebetulnya kita memiliki jalan pemikiran yang berbeda. Apalagi hari ini dalam konteks Indonesia, kita hidup di dalam ruang yang bebas, ruang liberalis. Kita memiliki kebebasan untuk menyatakan pikiran kita hari ini kepada siapapun, asalkan satu, dia sifat yang bermartabat dan sifatnya tetap mengedepankan etika. Itu yang pertama. Yang kedua juga bahwa kesempatan kita untuk menyampaikan pendapat baik secara lisan maupun lewat tulisan itu sebetulnya diberi ruang, diberi karpet merah oleh demokrasi yang menjadi asas negara dan bangsa Indonesia. Demokrasi memberikan izin, demokrasi memberikan karpet merah untuk itu, sehingga siapapun orang memiliki hak yang penuh untuk menyatakan pendapat, dan itu pun dilindungi oleh undang-undang kita. Ataupun Pancasila, memang selain demokrasi, Pancasila juga mengizinkan itu, di mana dalam sila Pancasila menjelaskan tentang keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Salah satu makna dari pernyataan keadilan sebetulnya, di mana ketika orang memiliki kemampuan untuk menyatakan pendapat, dan itu merupakan sebuah hak seseorang, hak untuk menyatakan pendapat, dan pendapat itu kemudian bisa disajikan, bisa diterima oleh semua orang, karena kita memahami bahwa itu adalah haknya. Jadi ketika kita memahami atau siapapun memahami bahwa orang memiliki hak untuk menyatakan pendapat, dan pendapatnya itu kemudian terrealisasi, itu adalah bagian dari kita menghargai hak orang lain. Dan disitulah letak keadilan, bahwa ada keadilan ketika hak itu, hak untuk menyatakan pendapat salah satunya, itu bisa diterima. Jadi itu sebetulnya salah satu substansi atau esensi dari berbicara tentang keadilan menurut saya. Selain dari ada
demokrasi yang menjadi asas negara kita untuk memberikan karpet merah. Pancasila pun demikian, memberikan karpet merah untuk siapapun dalam menyampaikan pendapat. Ini dalam konteks Indonesia. Hari ini sesuai dengan tema yang ada, bahwa mereka meminta untuk penghapusan skripsi. Penghapusan skripsi sama hal dengan penghapusan elemen ilmiah di dalam dunia akademis. Tentu ini mengundang suatu pertanyaan besar. Apakah sebetulnya dengan penghapusan skripsi, bukankah itu disebut sebagai salah satu bentuk untuk mencerdaskan kualitas intelektual seseorang, apalagi kaum-kaum ilmiah dan para akademis? Ini yang menjadi problem. Saya rasa bahwa skripsi sebetulnya bukan hanya sekedar instrumen atau alat di dalam dunia instrumen ilmiah yang hanya sekedar dibuat, tidak, tetapi justru memiliki substansi yang paling dasar di dalam dunia akademis, bahwa skripsi betul-betul dibutuhkan. Skripsi adalah salah satu karya ilmiah, di mana dengan skripsi kualitas pemikiran orang pun bisa betul-betul teruji di situ, dan orang memiliki kualitas intelektual yang baik. Salah satunya karena ada instrumen, yaitu adanya skripsi sebagai acuan atau dasar untuk meningkatkan kapasitas intelektual seseorang. Hari ini, bahwa sebetulnya kalau kita lihat dalam realitas di dunia akademis, di dunia lembaga pendidikan terutama perguruan tinggi, ada mata kuliah metode penelitian sosial. Metode penelitian sosial muaranya adalah mengantar kita kepada bagaimana seorang akademisi memiliki kemampuan melakukan satu proses penelitian yang ilmiah. Skripsi itu adalah satu karya ilmiah, hasil dari proses penelitian yang ilmiah. Jadi ketika skripsi hilang, otomatis salah satu instrumen ilmiah untuk meningkatkan kualitas pemikiran mahasiswa itu berkurang atau mengalami defisit. Bukankah ini menjadi sebuah problem dalam dunia pendidikan? Saya secara pribadi justru menentang pernyataan kalau misalnya dibuat petisi untuk membatalkan proses penyusunan skripsi atau penghapusan skripsi bagi mahasiswa semester akhir. Ini adalah salah satu cara untuk mencerdaskan, mendefisitkan kualitas intelektual mahasiswa. Karena kalau berdasarkan pengalaman sebelumnya, saya sering kali bertanya kepada senior bahwa ternyata skripsi itu adalah salah satu ajang untuk membuat kita lebih berkembang. Di situ kita mahasiswa betul-betul diuji, betul-betul ditata. Kalau misalnya berdasarkan pengalaman itu, seandainya skripsi sudah hilang, itu artinya salah satu instrumen ilmiah pun kemudian hilang, dan kemampuan intelektual manusia pun akan hilang di situ. Berdasarkan alasan yang disampaikan hari ini, pembuatan petisi itu bukan tanpa alasan. Dia memiliki alasannya cukup logis, karena memang hari ini Indonesia sedang dilanda oleh virus corona, di mana semua orang diminta untuk tetap berdiam diri, jangan melakukan aktivitas atau yang disebut sebagai social distancing. Semua orang harus mampu menjaga jarak dalam kehidupan. Interaksi pun menjadi, kalau dalam bahasa saya, itu menjadi fobia bagi semua orang, ketakutan untuk berinteraksi. Semuanya itu bertujuan untuk menekan pertumbuhan virus ini di Indonesia. Benar memang. Tetapi hari ini kemajuan teknologi dan informasi itu sebetulnya menjadi instrumen penting bagi kita. Apapun kondisi kita hari ini, di tengah kita dilanda oleh wabah ini, virus corona, kita tetap eksis. Pembuatan skripsi tetap kita laksanakan menurut saya. Kita memanfaatkan media yang ada. Kita melakukan konsultasi online. Banyak para dosen yang melakukan konsultasi online dan hasilnya pun tetap efektif. Hasilnya pun tetap baik. Lalu kemudian persoalannya dia bagi dia bahwa dalam isi pembuatan petisinya itu diminta untuk adanya keterbatasan finansial dalam
membeli kuota internet. Itu salah satu. Yang kedua itu karena adanya penyediaan jaringan, yang keterbatasan penyediaan jaringan. Memang benar realitasnya seperti itu. Satu harapan saya memang dalam keadaan seperti ini, bahwa pemerintah juga harus mempertimbangkan hal ini, bahwa pemerintah pendidikan terutama tetap melaksanakan apa yang disebut sebagai skripsi itu tetap dilaksanakan apapun keadaannya, tetapi harus memberikan fasilitas yang baik. Misalnya memberikan sumbangsi pasi kuota kepada seluruh mahasiswa. Dengan jalan ini kemudian bisa skripsi tetap eksis atau tetap ada di dalam dunia pendidikan hari ini. Sangatlah tidak berguna mata kuliah metode penelitian sosial hari ini ketika skripsi tidak ada. Menurut saya muara dari mata kuliah metode penelitian sosial salah satunya adalah proses penyusunan skripsi. Ketika proses penyusunan skripsi tidak ada, mata kuliah itu kemudian tidak memiliki nilai yang sama sekali penting bagi mahasiswa. Hari ini intinya sebetulnya menurut saya bahwa proses penyusunan skripsi oleh mahasiswa tetap dilaksanakan. Kita memanfaatkan media, dan hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah hari ini adalah memberikan sumbangsi pasi kuota kepada seluruh mahasiswa agar penyelesaian tugas dan kuliah online serta penyusunan konsultasi skripsi secara online itu tetap bisa berjalan secara efektif, hingga kualitas intelektual kita tetap terjaga dan tetap terjamin. Skripsi itu merupakan hal yang penting bagi saya. Suatu hal yang sangat-sangatlah penting sekali. Bagaimana seorang mahasiswa, orang yang berilmiah, atau dunia kampus yang notabene adalah dunia ilmiah, itu mau menjadikan skripsi itu sebagai salah satu instrumen penting untuk meningkatkan kualitas pemikiran seseorang. Bagaimana seorang yang notabene adalah kaum berpendidikan, kaum intelek, harus memiliki tips atau cara bagaimana melakukan satu metode penelitian yang baik dan benar. Tentu salah satu cara untuk kita memiliki pengetahuan tentang itu adalah kita menjadikan selain skripsi sebagai salah satu karya ilmiah yang sah, itu adalah salah satu bahan latihan bagi mahasiswa untuk menjadi seorang mahasiswa yang berilmiah dan mahasiswa yang memiliki kualitas intelektual yang baik. Saya rasa kita hari ini tidak mengalami sebuah persoalan di tengah virus corona ini, asalkan satu usulannya bahwa pemerintah menyediakan kuota internet untuk melakukan proses penyusunan skripsi yang baik dan proses konsultasi terhadap mahasiswa semester akhir untuk bisa berjalan dengan baik dan efektif. Harus memberikan sumbangsi pasti kuota internet. Saya rasa itu supaya makna dari atau substansi dari penyusunan skripsi itu tetap tidak hilang dari kehidupan kita. Kemajuan teknologi memang salah satunya untuk menghantar kita, untuk meningkatkan kualitas kita, kualitas kemampuan intelektual, termasuk untuk mengatasi keterbatasan kita. Hari ini kita sedang berada dalam suatu kondisi yang terbatas, keadaan yang terbatas, bahwa kita dibatasi oleh virus untuk berinteraksi, sehingga proses tatap muka untuk melakukan konsultasi itu hilang. Tetapi sebetulnya media, teknologi informasi yang ada sudah memberikan kesempatan untuk itu, mengatasi semua persoalan itu. Sehingga hari ini saya rasa pemerintah semestinya harus memberikan sumbangsi pasif kuota internet kepada mahasiswanya untuk proses konsultasi secara online, dan eksistensi skripsi tetap ada dan bertahan di dalam dunia ilmiah dan akademis. Mungkin ini menurut saya terkait dengan analisis yang saya sampaikan berdasarkan pemberitaan media yang hari ini menjadi sebuah tema untuk perlu didiskusi dengan secara baik dan benar. Dari tempat ini saya menyampaikan ucapan terima kasih dan selamat siang.